Jadi Mulyono, si pedagang kayu dengan strategi pengibulannya berpenampilan, maaf ya, pelorar pelolor atau pelonga-pelongo, berpakaian sederhana dan berlagak pilon. Ternyata dia itu seorang monster yang sangat jahat. Jadi monster adalah penjahat hantu. Jangan lupa, semua hantu berani melawan Tuhan. Monster menyembah hantu, bukan menyembah Tuhan. 10 tahun berkuasa, si Mulyono yang sombong, tengil, pekok, dan ugal-ugalan ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi, dan menindas rakyat sendiri. Jadi keluarga kendir nan pekok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya itulah tadi sedikit cuplikan kata-kata muntahan Mbah Amin kepada Presiden Jokowi selama 10 tahun ini. Itu hanya salah satu atau sedikit banyak dari Mbah Amin menilai kerja Pak Jokowi atau menilai selama Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita semua sering dengar lah apa kata Pak Amin ini, Mbak Amin ini ya. Tapi ini ya, ada yang menarik dari pidato dari Pak Prabowo yang insya Allah nanti akan menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2024. Mari kita simak pidatonya Pak Prabowo. Let's go. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah.
Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Ya, begitulah tadi pidato Pak Prabowo ya, hanya beberapa menit saja. Tapi pesannya jelas. Pak Prabowo sendiri bingung, ada orang yang suka caci maki itu hatinya gimana gitu, pikirannya ya. Padahal kita ini kan sama ya, sama anak bangsa, atau mereka lah para politisi-politisi atau tokoh-tokoh yang di atas sana itu kan kepengenannya sama ya, ingin memajukan negara Republik Indonesia dan mensejahterakan, memakmurkan masyarakatnya biar jadi lebih baik lagi. Tapi kalau antara pemimpin ini atau tokoh-tokoh ini ya, sering satu sama lain sering ngata-ngatain itu, cara mengkritiknya bahkan lebih jorok lah bahasanya. Bukan kritik membangun lagi, tapi kritik untuk benar-benar ke personalnya, pribadinya, bukan kritik kebijakannya. Yang seharusnya dikritikkan kebijakannya ya. Dan itu berdasarkan data yang ada, data yang valid gitu. Bukan hanya katanya, kata ini, kata itu, isu ini, isu itu. Tapi kebenarannya juga masih jauh dari yang aslinya gitu. Nah, mereka kan tokoh-tokoh ya, apalagi Mbah Amin ini yang katanya tokoh reformasi. Tokoh reformasi ya, seharusnya itu membimbing para tokoh-tokoh muda, cara mengkritiknya bagaimana yang lebih baik sehingga demokrasi ini benar-benar terbangun gitu. Ya keyakinan gua sih ya, kalau Pak Jokowi enggak lah, enggak main-main belakang begitu. Beliau itu santai aja dari awal tuh kerja aja. Kerja, walaupun ada manuver-manuver politik, tapi bukan untuk dirinya atau kekuasaannya dia pribadi dan keluarganya ya, tapi untuk memuluskan setiap kebijakan dia yang berpihak kepada masyarakat, yang nanti manfaatnya dirasakan masyarakat. Begitu. Ya Pak Jokowi itu harus main politik juga. Harus. Karena beliau itu tokoh politik. Dan banyak orang-orang politik itu busuk, bajingan lah. Itu. Nah, Pak Jokowi sebagai orang yang punya niat baik untuk membangun atau mensejahterakan masyarakatnya, itu tentu harus memiliki taktik untuk menghadapi orang-orang yang tidak ingin lah. Mereka sebenarnya ingin Indonesia maju, tapi mereka karena berdasarkan ketidaksukaan aja, jadi terlihat mereka itu menghambat gitu, menghambat apa yang diinginkan Pak Jokowi untuk masyarakat gitu. Banyak kok dari awal 2014 itu. Kalau berbicara Mbak Amin ini kan beliau ini salah satu tokoh yang konsisten benci banget sama Pak Jokowi dari awal. Bahkan dari awal Pak Jokowi menjabat tuh Mbak Amin ini udah mewanti-wanti itu Jokowi bakal turun, Jokowi bakal turun. Pasti itu aja terus yang diulang-ulang. Tapi kenyataannya enggak. Kalau kita ingat apa kata Pak Mahfud yang dikatakan pada beliau masih jadi BPIP itu, bahaya omongan Mbak Amin ini. Bahaya untuk
dirinya sendiri gitu. Dia tuh maki-maki orang, ngata-ngatain orang, nyumpain orang itu yang akhirnya nggak terjadi gitu. Nah itu yang ditakutkan menimpa kepada dirinya sendiri. Bahkan tadi Pak Prabowo bilang kan ya, caci maki atau itu bukan menggambarkan agama Islam atau agama yang lain itu nggak mengajarkan lah cara-cara caci maki yang ekstrim gitu. Apalagi kepada seorang pemimpin ya. Ya, begitulah menurut pendapat gue ya. Ya, semoga aja Indonesia jadi lebih baik lagi dan nanti mudah-mudahan alam sendirilah yang akan menyisihkan orang-orang buruk dari republik ini. Dia akan kelihatan sendiri. Pastinya itu. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.